We pray for blessings, we pray for peace, comfort for family, protection while we sleep. We pray for healing, for prosperity. We pray for your mighty hand to ease our suffering. And all the while you hear it spoken need, yet love us way too much to give us lesser things. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? We pray for wisdom, your voice to hear. We cry in anger when we cannot feel you near. Without your goodness, without your love, as if every promise from your word is not enough. And all the while you hear each desperate plea, and long that we'd have faith to believe. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if trials of this life are your mercies in disguise? When friends betray us, when darkness seems to win more, that pain reminds this heart that this is not our home. It's not our home. Cause what if your blessings come through raindrops? What if your healing comes through tears? What if 1,000 sleepless nights are what it takes to know your need? What if my greatest disappointments or the aching of this life is the revealing of a greater thirst this world can satisfy? What if trials of this life, the rain, the storms, the hardest nights are your mercies in disguise? Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Puji Tuhan kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini pertama kalinya kita akan beribadah Jumat Agung dengan online. Dan saya yakin dan percaya bahwa kita semua akan tetap diberkati Tuhan, karena Tuhan begitu baik buat kita. Mari kita akan memulai ibadah ini dan kita akan berdoa karena Tuhan Yesus baik. Dan sebelum saya berdoa, kita semua berdoa, saya ingatkan kembali, di masa-masa sekarang ini, kita tetap harus jaga kesehatan, tetap jaga hati untuk tetap percaya kepada Tuhan dan tetap bersuka cita oleh karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa,
Allah yang begitu mengasihi kami, Allah yang begitu mencintai kami, Allah yang memberkati kami, melindungi kami pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji nama Tuhan oleh karena Tuhan baik. Terima kasih Tuhan buat pemeliharaan-Mu selama ini Allah. Dan pagi hari ini Allah, kami ingin menyatakan kerinduan kami ingin menyatakan pujian kami Tuhan, bahwa Engkau Allah kami yang luar biasa. Dan kami siap Tuhan untuk masuk dalam ibadah Jumat Agung pagi hari ini Allah. Kami siap menerima berkat Tuhan yang luar biasa buat kami. Dan kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam satu nama yang luar biasa, nama yang begitu indah buat kami, nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, atas pengorbanan-Mu yang begitu besar di setiap kehidupan kami Yesus. Sehingga di Jumat Agung ini Tuhan, kami masih bisa Tuhan untuk lebih lagi datang di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Haleluya Yesus. Rancangan-Mu indah bagiku. Pengorbananmu yang begitu
Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kini kami percaya Tuhan. Yes, benar. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Amin, amin. Engkau rela memberikan dirimu untuk kami Tuhan. Engkau rela disalibkan demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap hati kami. Engkau Tuhan yang memilih kami. Engkau Tuhan yang memberikan kami kasih yang begitu besar. Haleluya Yesus. Haleluya. Tak peduli masa lalu Tuhan. Peduli masa lalu. Engkau tetap memilihku. Bahkanku sempurnakan jadi karya indah. Kini aku Tuhan, aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu Tuhan, kuatkanku, kuatkanku situ.
Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, Tuhan. Kami begitu bersyukur. Kami memiliki Allah yang besar Tuhan. Kami memiliki Allah yang ajaib Tuhan. Biar setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, setiap nama Tuhan, dimanapun Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan, dengan hati kami Tuhan. Kami ingin katakan, how great is our God. How great is our God. Yes. How great is our God. Amen. Yes, yes, yes. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Great is our God.
dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kesatuan hati kami Tuhan, ingin meninggikan nama Engkau Tuhan. Karena Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, Kau yang memegang kendali atas setiap hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami telah dimenangkan Tuhan oleh darah-Mu yang tercurah atas setiap kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan yang begitu haus Tuhan untuk meninggikan nama Kau, untuk menyembah Kau, Allah kami yang itu besar, yang begitu hebat. Mari saudara, dimanapun kamu berada, naikkan setiap pujian-Mu, naikkan setiap penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Karena Dia ada, karena Dia hadir dimanapun engkau, naikkan setiap penyembahan-Mu. How great is our God. How great is our God. How great. Sing with me, how great. kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji keagungan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang besar. Sungguh Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, di Jumat Agung ini, kami boleh merenungkan kembali akan pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Untuk itu kami mau siapkan hati dan pikiran kami, duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan untuk mendengar sabda dari firman-Mu. Berbicara bagi kami sekalian Tuhan, sebab kami siap mendengar firman-Mu. Urapi kami sekalian Tuhan, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Kami percaya Roh Allah ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus akan berbicara bagi setiap hati, lepas hati Tuhan pada saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Biar hanya firman Allah saja yang boleh hamba sampaikan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh ada berkumpul bersama-sama kembali di dalam Jumat Agung. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu baik adanya. Kita akan sama-sama membuka di dalam firman Tuhan kita di dalam Markus 15 ayat 33 sampai 41. Tapi saya akan menyoroti di dalam ayat 34. Pada jam 3
berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Suatu perikop ayat yang sangat menarik yang boleh kita sama-sama pada pagi hari ini boleh kita renungkan kebenaran firman Tuhan, bahwa ada sesuatu teriakan penderitaan yang luar biasa yang Yesus sampaikan pada saat itu. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita tahu sama-sama Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, bahwa ada 3 aspek penderitaan Yesus. Yang pertama adalah penderitaan fisik. Penderitaan fisik di mana Yesus disiksa, dipukul, dicambuk, dihina, diolok-olok. Ya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Markus, tadi yang saya boleh sampaikan di dalam Markus, di dalam pasal-pasal 15 ke atasnya ataupun 14, di situ kita lihat perikop di mana peristiwa Yesus mengalami penyalipan. Kita lihat penderitaan yang pertama Yesus hadapi ada penderitaan fisik. Dia dieluk-elukan, dia diolok-olok, dia dihina, dia mengalami siksaan, dipukul. Bayangin, Yesus dia yang tidak bersalah, tetapi dia harus menanggung penderitaan seperti itu. Bukan hanya penderitaan yang pertama, penderitaan fisik, di mana dia harus mengalami penyiksaan yang seperti itu. Tetapi yang kedua, penderitaan penolakan. Yesus mengalami penolakan, bukan dari orang-orang yang tidak kenal dia. Justru Yesus mengalami penolakan dari orang-orang yang kenal siapa dia. Bahkan orang-orang yang telah melihat mukjizat apa yang telah Yesus lakukan. Pertama kita lihat bahwa Yesus mengalami penolakan atau mengalami pengkhianatan dari muridnya Yudas. Salah satu muridnya, salah satu di antara ke-12 muridnya mengkhianati dia. Hanya dengan beberapa uang saja. Yudas selalu bersama-sama dengan Yesus. Bahkan Yudas seseorang bendahara, ya kan? Orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, orang yang selalu bersama-sama ikut dengan Yesus, yang bahkan dia tahu apa yang Yesus kerjakan, mukjizat apa yang ingin Yesus kerjakan. Tapi Yudas mengkhianati Yesus. Gimana Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu mengalami pengkhianatan dari orang terdekat Bapak Ibu? Orang yang bersama-sama dengan Bapak Ibu. Orang yang selalu ada kapanpun Bapak Ibu, tetapi dia menjual Bapak Ibu dengan harga yang murah, yang tidak seberapa lah. Yang kedua kita lihat, yaitu murid yang sangat dikasihinya, yaitu Petrus. Petrus di dalam Markus 14 ayat 66 sampai 72 di situ dikatakan bahwa Petrus menyangkali akan Yesus. Petrus padahal sebelum peristiwa itu Yesus sudah bilang, Petrus, bahwa kamu akan menyangkali aku. Tapi Petrus berkata, enggak Tuhan, saya tidak akan menyangkali engkau. Saya tidak akan pernah Tuhan menyangkali engkau. Saya tidak akan pernah Tuhan berkata bahwa saya tidak kenal engkau. Seperti itu kalau kita bisa boleh bahasakan dengan sehari-hari. Tapi lihat, di hari yang sama pula, setelah Yesus ditangkap, setelah Yesus memasuki di dalam pengadilan, Petrus mengikuti dari belakang karena dia tidak berani untuk bersama-sama dengan Yesus. Pada saat itu, ada seorang imam perempuan berkata, bukankah engkau murid Yesus yang bersama-sama dengan dia? Tidak, saya tidak kenal siapa itu Yesus. Saya tidak kenal dia, saya tidak kenal itu. Petrus pergi. Lalu kembali lagi ada orang yang mengenali Petrus. Bukankah engkau yang bersama-sama dengan dia? Yang selalu ada bersama-sama dengan dia, Yesus. Tidak, saya tidak kenal. 2 kali Petrus menyangkali Yesus. Sebelum ayam berkokok, di situ Petrus baru sadar akan perkataan Yesus. Bapak Ibu, ini penderitaan Yesus. Penderitaan fisik mungkin bisa ditahan oleh oleh Yesus. Yang kedua, penderitaan penolakan, ditolak, dikhianati.
oleh orang-orang terdekatnya. Bahkan orang-orang yang tadinya memuja-muja Yesus, yang berkata nabi-nabi yang bahkan melihat mukjizat perbuatan Yesus. Mereka saat itu yang malah bilang, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Yang terakhir, penderitaan kerohanian, yaitu ketika Yesus harus menanggung semua dosa umat manusia. Ketika Yesus pada saat itu berkata, Eli, Eli lama sabatani, Allah, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika itu dia harus menanggung dosa yang seharusnya dia tidak tanggung. Ketika itu Allah memalingkan wajahnya. Kenapa? Karena saat itu Yesus sedang menanggung dosa umat manusia. Di antara pukul 12 sampai jam 3 siang. Terjadi kegelapan pada saat itu. Dan disitulah seakan-akan Allah berdiam diri. Seakan-akan Allah berdiam diri melihat apa yang Yesus sedang hadapi. Yesus disalibkan. Yesus disalibkan untuk menanggung dosa Bapak, Ibu, dan saya. Yesus disalibkan untuk menanggung segala kepedihan, segala penderitaan yang seharusnya dia tidak bisa alami atau yang tidak seharusnya dia tidak alami. Tapi dia dengan rela, dia mau menerima itu semua buat saya dan Bapak Ibu. Ini penderitaan yang luar biasa yang Yesus hadapi. Penderitaan yang membuat Yesus berkata, Eloi, Eloi. Ini bukannya dikata-kata dengan kata-kata yang wajah senang. Tapi benar-benar suatu ratapan, suatu ungkapan hati yang dari dalam yang Yesus katakan. Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allah pada saat itu seakan-akan meninggalkan Yesus. Karena dia Allah yang kudus. Sementara pada saat itu Yesus harus menanggung dosa umat manusia. Bapak Ibu, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Sekali lagi, sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi dosa yang menjadi pemisah antara Allah dengan anaknya. Sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Tetapi dosa yang menjadi penghambat, yang menjadi pemisah antara Allah dengan anaknya. Ini sesuatu hal di mana kesedihan Yesus yang paling dalam. Dia harus menanggung itu sendiri. Dia harus alami itu sendiri. Untuk menanggung dosa-dosa Bapak, Ibu, dan saya. Untuk menanggung kesalahan yang Bapak, Ibu, dan saya perbuat. Di dalam Jumat Agung inilah kita kembali diingatkan. Masihkah ada hal atau masihkah ada dosa yang belum beres di hadapan Tuhan? Masihkah ada pemisah antara kita dengan Bapa? Masihkah ada hal-hal yang belum kita bereskan di antara kita dengan Bapa? Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita mau bereskan hidup kita di hadapan Tuhan. Bukan suatu kebetulan saat ini atau waktu-waktu ini kita diperhadapkan dengan namanya virus corona. Kembali diingatkan, Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa apa yang kita bisa banggakan, kekayaankah, kepintaran, tidak ada. Saat ini hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu Tuhan. Saat ini hanya satu yang bisa kita andalkan, yaitu hanya Yesus. Bapak Ibu, sekali lagi, Jumat Agung dan peristiwa Jumat Agung ini kita boleh memperingati kembali akan pengorbanan Tuhan. Bukan suatu yang mudah untuk Yesus disalibkan. Ada sesuatu hal di mana dia harus melawan. Kalau dia boleh milih, biar cawan ini lalu. Tapi dia tidak melakukan itu. Tapi dia boleh mengambil satu langkah. Saya tetap akan menanggung dosa umat manusia. Karena Yesus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Karena Yesus mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Mari, pada hari ini, apa hal atau dosa yang kita belum beres di hadapan Tuhan? Apa hal yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan? Peristiwa penyaliban Yesus, salib, lambang sesuatu hal yang hina. Salib, lambang sesuatu hal yang
yang kutuk, yang hanya untuk orang-orang berdosa. Tetapi Yesus memilih jalan salib untuk menebus saya dan Bapak Ibu. Tetapi Yesus memilih jalan salib untuk memberikan kasih dan anugerahnya buat Bapak Ibu dan saya. Virus corona yang kita lihat, yang sudah memakan begitu banyak korban. Kita boleh kembali diingatkan. Apa Bapak Ibu? Kepintarankah? Sekarang banyak orang yang tidak bisa kerja, bahkan banyak yang terancam PHK. Kekayaankah? Ada banyak orang yang punya uang, punya segala macam, tetapi lihat, dia tidak bisa menggunakan kekayaan atau uang itu. Sekarang, tidak ada tempat kita bergantung, bersandar selain kepada Yesus. Tidak ada tempat yang dimana kita boleh minta tutupan darah Yesus saja bagi kita dan keluarga kita. Tapi jangan sampai Bapak Ibu dosa menghalangi hubungan kita dengan Bapa. Jangan sampai dosa menjadi penghalang antara kita dan Bapa. Pada pagi hari ini, jika ada dosa yang belum Bapak Ibu selesaikan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu yang mendengar firman Tuhan ini dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kepahitankah ataupun dosa yang lain yang ini Bapak Ibu belum selesaikan, yang mungkin orang lain tidak tahu akan apa yang ada di dalam hatimu, kepahitankah ataupun apapun itu bentuknya, mari selesaikan di hadapan Tuhan. Tidak ada dosa yang Tuhan tidak tahu. Jika sampai hari ini Bapak Ibu mendengar firman Tuhan yang mengatakan untuk kita boleh mengampuni, untuk kita boleh membersihkan dosa kita, berarti Tuhan masih sayang Bapak Ibu dan saya. Untuk kita boleh segera menyelesaikannya pada pagi hari ini. Jangan tunda lagi. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan panggil pulang kita. Kita lihat Bapak Ibu, begitu kita buka pintu, itu bahaya sudah mengancam kita. Bahkan dulu, ya kan, ada pepatah mengatakan kalau kita bersatu, maka kita kuat. Sekarang kebalik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdekatan untuk bersatu, justru disitulah terjadi yang namanya virus itu boleh kena dengan Bapak Ibu, ya kan? Justru di saat Bapak Ibu berjauhan lah, itu lebih baik daripada Bapak Ibu berdekatan. Mari, selagi masih ada waktu, inilah saatnya. Jika Bapak Ibu ataupun teman-teman semua atau saudara-saudari semua yang mendengar firman Tuhan ini yang belum menerima Yesus sebagai juru selamat, inilah saatnya untuk kita boleh buka hati kita di hadapan Tuhan dan boleh menerima firman Tuhan ini, bahwa Yesus mengasihi Bapak Ibu dan saya. Buktinya apa? Buktinya yaitu salib Yesus. Sekali lagi ada 3 aspek penderitaan Yesus. Yang pertama adalah aspek fisik. Dia bisa menanggung siksaan, pukulan cambuk. Yang kedua, penderitaan penolakan. Yesus mengalami pengkhianatan. Yesus mengalami penolakan. Yesus mengalami hujatan. Tapi dia mau menanggung itu buat saya. Tapi yang ketiga, penderitaan kerohanian. Di saat itu Yesus harus menanggung semua dosa umat manusia. Dia yang tidak bersalah harus menanggung dosa umat manusia. Dia yang tidak patut untuk menanggung dosa kita. Tapi dia mengambil alih, mau untuk menanggung dosa Bapak Ibu dan saya. Sekali lagi, Allah tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Tetapi dosalah yang menjadi pemisah antara Allah dengan anaknya. Untuk itu pada siang hari ini atau pada pagi hari ini, jangan lagi keraskan hati kita. Mari buka hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, selidiki hati saya Tuhan. Apa yang masih belum beres di hadapan Tuhan, saya mau bereskan pada pagi hari ini. Biar pada saat kita mengambil cawan dan roti atau cawan dan anggur ini, kita boleh benar-benar merasakan bahwa ya Tuhan, ampunilah saya Tuhan. Ampunilah dosa saya Tuhan. Karena saya mau hidup saya boleh memuliakan nama Tuhan.
Bapak Ibu, sekali lagi, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, pergunakanlah dengan baik. Dan jika Bapak Ibu yang belum menerima Tuhan dan sebagai juru selamatnya, bukalah hati. Buka hati Bapak Ibu pada siang hari ini. Dan biar firman Tuhan boleh masuk dalam hati Bapak Ibu. Pujilah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat dari perjamuan kudus. Haleluya Yesus. Kita mau angkat pujian karena salib-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, dan kami bersyukur Tuhan buat karya-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau telah mengambil jalan salib untuk menebus dosa kami Tuhan. Untuk itulah Tuhan pada pagi hari ini, kami mau Tuhan mengambil satu langkah iman untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan. Ampunilah pelanggaran kami Tuhan. Selidikilah hati kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari Tuhan. Mari Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami mau datang dalam altar-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dan sucikan dan kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terpujilah nama-Mu Yesus karena salib-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan hidupku, kuasa-Mu sembuhkan hidupku. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Daulah segalanya. Amin. Engkaulah sumber pengharapan Yesus. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Haleluya, haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Di hari ini kita bisa datang berdoa. Di hari ini kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini juga kita boleh mendengar firman Tuhan. Dan sebentar lagi kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sebelum kita mengambilnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur.
Kalau pada hari ini Tuhan, kami boleh datang beribadah kepadamu dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau. Sebab Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu setiap kami yang datang memuji dan menyembah-Mu. Pada hari ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Roh Kudus menolong kami, agar kami boleh mengerti apa yang Engkau kehendaki, dan kami boleh melakukannya. Bapa, sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Kami buka hati kami Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami. Apa yang kami lakukan hari ini merupakan bukti iman percaya kami kepada Tuhan. Dan berbicaralah bagi kami Tuhan, melalui perjamuan kudus-Mu. Terima kasih ya Bapa. Sucikan dan ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Pada hari ini, hari Jumat Agung, di mana kita juga sudah beribadah, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sekarang saatnya bagi kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan perjamuan kudus, saya mau ingatkan buat Bapak Ibu Saudara bahwa jangan anggap perjamuan kudus adalah suatu hal yang biasa, suatu hal yang rutin. Setiap awal bulan kita selalu mengadakan perjamuan kudus, tetapi belum tentu semua orang dapat memastikan apakah bulan depan kita bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Oleh sebab itu, waktu kita mengambil perjamuan kudus hari ini, datanglah kepada Tuhan dengan sikap yang terbaik. Dan anggaplah bahwa perjamuan kudus hari ini adalah perjamuan yang terakhir. Mari Bapak Ibu Saudara, kita melihat pada firman Tuhan terlebih dahulu yang terdapat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Bapak Ibu bisa siapkan roti Bapak Ibu masing-masing. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu berada, boleh sama-sama bangkit berdiri.
akan kita memegang roti di tangan kanan kita mengangkatnya. Dan mari kita akan memuji Tuhan terlebih dahulu. Ini adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi mengatakan, setiap kali kita memakan dan meminumnya, ini menjadi peringatan akan kematian Tuhan sampai Ia datang. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan, kami memegang roti ini yang melambangkan tubuh-Mu dan juga cawan di mana ada darah-Mu Tuhan, air anggur yang melambangkan darah-Mu, yang kami percaya oleh karena darah-Mu segala sakit penyakit kami, segala dosa kami telah diampuni dan disembuhkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada hari ini kami akan memakan dan meminum perjamuan kudus ini dengan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Melalui karya penebusan-Mu di kayu salib Tuhan, sehingga dosa kami diampuni dan disucikan oleh kuasa-Mu yang ajaib Tuhan. Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan, oleh karena kuasa kematian-Mu di kayu salib ini Tuhan, maka ada kehidupan secara rohani bagi kami Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami siap melakukan perjamuan kudus ini. Engkau yang ampuni segala dosa kesalahan kami, Engkau sucikan dosa kami Tuhan. Dan sekali lagi kami berdoa, biar kuasa-Mu melingkupi kehidupan kami. Engkau penuhi hati kami Tuhan, dan Engkau juga akan menuntun hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa seperti firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib, oleh karena lambung-Mu yang tertikam, maka segala sakit penyakit kami boleh sembuh Tuhan. Kami berdoa, kuasa-Mu yang ajaib dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang sakit, kami datang dan berdoa kepada Tuhan. Kami mohon kuasa kesembuhan-Mu Tuhan. Apalagi situasi saat ini Tuhan, seluruh dunia termasuk Indonesia mengalami wabah penyakit virus corona. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya inilah waktunya, nama di atas segala nama yang memberikan kesembuhan. Kami percaya Tuhan, melalui perjamuan kudus ini, kami yang sakit disembuhkan di dalam kuasa darah Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan bersama-sama memakan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita juga akan meminum air anggur ini bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita naikkan pujian, Engkau layak dipuji dan disembah. Mari mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
setengah suara kita akan menyembah Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat perjamuan kudus-Mu yang telah kami terima. Bapa, terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. Kau mati bagi kami untuk menebus segala dosa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh merayakan hari kematian-Mu ketika Engkau datang di dalam dunia ini Tuhan. Engkau mati untuk melaksanakan karya penebusan bagi kami. Engkau memenuhi perintah daripada Allah Bapa, sehingga kami Tuhan yang percaya kepadamu menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau terima sembah dan syukur kami kepada Tuhan. Engkau yang layak disembah, Engkau layak diagungkan, Engkau layak ditinggikan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa buat hari ini di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami bisa mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Bapa, kami bersyafaat pada saat ini Tuhan. Kami tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Firman-Mu berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami yang mengasihi Tuhan. Tuhan, kami percaya saat ini dalam segala situasi, termasuk situasi yang kami hadapi saat ini, kami berdoa Engkau yang sanggup menyembuhkan setiap orang yang sakit di dalam kuasa darah Yesus. Kami juga percaya Engkau adalah Allah perlindungan kami, yang melindungi kami dari segala macam sakit penyakit, sehingga Engkau memberkati kami dengan kesehatan yang sempurna. Engkau juga Tuhan yang memberkati kehidupan rumah tangga. Engkau memberikan damai sejahtera dalam kehidupan rumah tangga. Istri yang menghormati suaminya, suami yang mengasihi istrinya, anak-anak yang taat kepada orang tuanya, dan orang tua yang mengasihi dan sayang kepada anak-anaknya. Diberkatilah Tuhan setiap keluarga yang ada. Ketika mereka berkumpul dengan sukacita daripada Tuhan. Ketika mereka bekerja, pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Ketika mereka sekolah, sekolah mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur buat semua yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Hari ini kami bersyukur kami bisa beribadah kepada Tuhan. Dan kami ada di bagian akhir, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau menolong memberkati juga buat semua hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani kami dari awal sampai akhirnya. Segala jerilah mereka tidak akan sia-sia. Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa akan memberkati mereka yang setia di dalam pelayanan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu berada, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan kemurahan Allah Bapa, kecintaan Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kehidupan kita sekarang dan selamanya sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.
yang luar biasa dari Tuhan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kita masih dalam ibadah online, tetapi ada beberapa pengumuman yang akan diberikan oleh gereja. Tuhan memberkati.